Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah ahmaduhu subhanahu katsiran wa ukabbiruhu 'azza wa jalla takbiran wa ashhadu an la ilaha illallah fala ma'buda haqqun siwah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Di hari yang berbahagia ini, ayuhal mu'minun wal mu'minat, izinkan untuk kami sampaikan 7 pesan dari syariat untuk kita semuanya. Pesan yang pertama, Idul Adha adalah karunia dari Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, atas karunia dari Allah, wa birahmatihi, atas rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Huwa, hal tersebut, karunia dan rahmat Allah tersebut, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang bisa dikumpul-kumpulkan oleh mereka. Hari raya Idul Adha adalah karunia dari Allah, adalah rahmat dari Allah. Falyafrahu, maka hendaknya mereka semua yang merayakannya bergembira. Jangan ada yang sedih di hari ini. Jangan ada yang memendam dendam. Saling memaafkan, sambung silaturahim. Karena tanpa itu semua, bagaimana kita bisa mengamalkan falyafrahu, hendaknya bergembira. Pesan yang kedua, Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari untuk bersyukur. Allah Azza wa Jalla ingatkan Nabi kita dalam surat Al-Kautsar, dan ini sekaligus peringatan untuk kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberimu Muhammad, al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Demikian juga untuk kita. Fasalli, maka salatlah engkau, li rabbika, semata-mata karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maksudnya li rabbika, semata-mata karena Rabbmu. Sekarang kita sedang mengamalkan ayat yang pertama. Alhamdulillah, kita salat Idul Adha. Tapi pertanyaannya adalah, apakah li rabbika, ikhlas semata-mata karena Allah? Dan nanti tidak semua yang hadir
bisa mengamalkan ayat yang kedua hari ini atau 3 hari berikutnya, wanhar, dan berkurbanlah. Kenapa tidak semua bisa mengamalkannya? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sebab amalan tersebut itu karunia dari Allah, bentuk syukur. Dan hal tersebut diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang belum bisa tidak boleh iri, dan yang sudah bisa insya Allah tidak sombong. Pesan syariat yang ketiga, Nabi SAW memakan apa yang Nabi korbankan. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah, semoga Allah ridha kepada beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, tidak keluar untuk salat Idul Fitri, hatta yat'am, sampai makan terlebih dahulu. Wa yauman nahri, Nabi tidak keluar pada hari raya Idul Adha, la ya'kula, tidak makan terlebih dahulu, hatta yarji'a, sampai kembali, fayakula min udhiyatihi, untuk makan dari sembelihannya sendiri. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ini menunjukkan hendaknya yang berkurban berusaha untuk makan daging yang dia sembelih, walaupun secuil, karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia merasakan apa yang dia sedekahkan untuk orang-orang di sekitarnya. Maka kalau tidak doyan sapi, panjenengan kurban kambing supaya bisa ikut makan. Kalau tidak doyan kambing, panjenengan sembelih sapi. Kalau tidak doyan dua-duanya, sembelih unta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan syariat yang keempat, Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak keturunan Adam, pakai perhiasan kalian, pakaian yang menutup aurat ketika hendak pergi ke masjid. Dan makanlah serta minumlah. Terlebih ini hari untuk makan dan minum. Jangan berpuasa. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan sampai keblendingan. Full dapat kambing 2 kilo dimasak 3 minggu berturut-turut, ini berlebih-lebihan. Buat besok lagi. Kenapa? Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sebab Allah tidak senang dengan orang yang berlebih-lebihan, tidak ngukur, mentang-mentang setahun sekali makan daging dihabiskan dalam 3 minggu. Pesan yang kelima dari syariat, berkorban itu, berjuang itu tidak hanya dengan nyembelih saja. Allah perintahkan Nabi Muhammad dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku, semuanya dipersembahkan untuk Rabb semesta alam. Bahkan hidup dan mati itu dipersembahkan untuk Allah. Pesan yang keenam, yang sampai itu takwanya, bukan daging ataupun darah ataupun tulang. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya,
Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu takwanya kalian. Karena kalau yang sampai itu darah, daging ataupun tulang, hari ini sungguh sangat bersedih orang-orang yang tidak bisa kurban. Padahal hari ini adalah hari untuk berbahagia. Tetapi yang sampai adalah takwanya. Siapapun yang bertakwa maka hari ini dia berbahagia. Yang terakhir, segera panjenengan kula akan menyaksikan nyawa yang lepas dari jasadnya. Ini mengingatkan kita sebagaimana kambing, unta, sapi meninggal diiringi bismillah, Allahu Akbar. Besok bagaimana kita meninggal diiringi oleh apa? Pesan yang ketujuh, berusahalah untuk husnul khatimah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah ridha kepada beliau, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, kebaikan di antaranya surga, ista'malahu, Allah pergunakan hamba tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana cara Allah menggunakan hambanya? Qala, Nabi menjawab, yuwaffiquhu, Allah beri taufik, Allah beri kemudahan, li'amalin salih, untuk beramal saleh, di antaranya berkurban, qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Barangkali ada yang setelah salat Id meninggal, alhamdulillah jadi amal terakhir husnul khatimah insyaallah. Barangkali ada yang setelah berkurban itu meninggal, maka jangan sampai itu semua karena riya. Marilah kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa a'adahu alaina wa 'alal ummatil islamiyyati 'ammatan bil khairi wal barakah wa 'ala ahli Ghazzah khassatan bin nasri wat tamkin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.